Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila arwahi abadihi wa ashabihi wa tabi'ina yawmiddin khususan sayyidina Muhammad sayyidina Nabi Baghdadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Muhammad bin Hasan Al-Madani wa Syekh Muhammad Asyad bin Al-Banjari wa Syekh Muhammad Kashmur bin Al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini bin Al-Banjari wa Syekh Muhammad Mina wa liwa'idina Muhammadina qarabatina wa dirana mu'ayyana wa wahda ikhwana muslimin wa muslimat والمؤمنين والمؤمنات أموالهم وشربنا وأمرهم ويعين علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا وأولادنا وأموالهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وبركاتهم في الجنة والآخرة وأن الله يرزقنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالهم والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير خلق عافية على هذه النية وكل ما نوى للصالحين حضرة النبي Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya diwalan kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat etika dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya mengiktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Ulun teringat akan suatu hadis Nabi dan kemungkinan kita sering juga mendengarnya. Hadis yang berbunyi as-salatu imaduddin, yang artinya salat itu adalah tiangnya agama. Paman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang menegakkan atau
meninggalkan sholat berarti ia telah meruntuh agamanya sendiri. Nah, maksud hadis ini adalah, bukankah kita sudah tahu ya, Islam itu dibangun atas 5 dasar. Buniyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5 dasar ya. Syahadatu alla ilaha illallah, pertama syahadat atau 2 kalimat syahadat, 2 kalimat penyaksian. Kalau kita umpamakan Islam itu sebuah bangunan, maka syahadat ini adalah menempati pondasi. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baik saksi aku bahwa tidak ada yang disembah sebenar-benarnya kecuali Allah, dan naik saksi aku bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah atau Rasulullah Allah. Nah, 2 kalimat syahadat ini adalah merupakan pondasi kalau Islam itu kita umpamakan sebuah bangunan. Nah, kemudian tiang agamanya, tiang rumahnya tadi adalah sholat. Sesuai dengan hadis Nabi tadi yang kita baca tadi, ya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Pondasi sudah ada, ya kan? Syahadat tadi kan. Kemudian lagi sholat adalah tiang agama, tiangnya jadi kita bangunan tadi. Nah, coba bayangkan kalau bangunan itu cuman pondasi sudah ada, ya. Kemudian tiangnya ini kurang misalnya. Sholat itu kan 5 waktu dalam sehari semalam. Anggaplah tiang atau pilarnya itu 5, ya. Karena sholat itu 5 waktu, lalu tiangnya itu 5, ya sekurang-kurangnya 5, ya. Sekurang-kurangnya sudah punya kita tuh minimal 5 tiang. Kemudian yang lain-lainnya, asyam, puasa adalah perisai, dinding. Puasa adalah perisai atau dinding. Nah, coba lihat, coba bayangkan, apakah puasa itu tadi bisa menempel, udah kita dinding bisa menempel tanpa tiang? Coba bayangkan, bangunan misalnya fondasi sudah ada, lalu sholat itu tiang agama, lah tiangnya nih. Lalu perisai puasa adalah dinding. Perisai itu kan dinding artinya. Bisalah puasa itu menempel di, cuman di apa namanya nih, fondasi aja, ada bertiangan. Bangunan nih cuma fondasi, tiangnya ada tapi ada. Kayak bayangannya ada bertiang. Bisalah bangunan itu berdiri kira-kira. Nah, tentu saja pendapat ulun kalau bisa berdiri, ya kan bangunan kalau tanpa tiang, karena yang untuk menopang dinding, ya kan, tirai dari puasa tadi adalah tiang. Untuk menopang dinding ya pasti tiang, ya kan, tiangnya harus naham. Makanya sembahyang tadi adalah tiangnya agama. Sudah diperumpamakan Nabi adalah sholat itu tiang agama supaya menopang dinding tadi, dinding bangunan. Nah, bisa lah sampean bayangkan, ya, kalau fondasi ada sudah, tiangnya misalnya kan tapi ada, ya kan, atau satu pintu aja tiangnya, menempelkan dinding nih, menempelkan dinding kayak apa? Kalau ada betiang. Nah, cocok saja hadis Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu
yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Permulaan yang diperiksa di hari kiamat itu adalah sembahyang. Fa'in ujidat tamatan ubilan wasairu amalnya, sama sudah disampaikan ya. Apabila sembahyang itu bagus, sempurna dan diterima, niscaya amalan yang lain-lain itu ikut diterima. Puasanya diterima, zakatnya diterima, umrahnya diterima, hajinya diterima, asal puasa sembahyangnya tadi diterima. Nah, kalau sembahyangnya tidak diterima, baik tidak naqisotan, ludam, wasa'ilu amali. Apabila sholatnya tadi kurang, ya kan, kada beres kita supaya belang kambingan, ditolak karena belang kambingan, ya kan, kada pas. Pun orang 5 waktunya, 2-3 aja misalnya, atau 1 aja. Maghrib aja misalnya, atau subuh aja, atau zuhur aja misalnya, apalagi Jumat aja misalnya, seminggu sekali, ditolak, seluruh amalnya yang lain pun ikut tertolak. Nah, jadi kita umpamakan bangunan tadi pas aja ya kan, pas aja kan, fondasinya syahadat. Nah, tiang bangunannya itu sholat, tirainya, dindingnya puasa, kemudian zakat adalah ventilasi udara masuk keluar pintu jendela segala macam, ya kan? Nah, haji itu hanya menyempurnakan. Jawab, bahkan kita pada zaman kalau haji berapa? Kalau zaman haji berapa ya kan? Bagi nama mampu aja haji. Amun syahadat, sholat, puasa, zakat, kawaja. Cuma haji ini kurang-kurangnya yang bisa. Nah, makanya sekurang-kurangnya itu sembahyang tadi, ya kan? Karena fungsinya sembahyang itu di situ lengkap, ya kan? Ada 2 kalimat syahadat, sembahyang. Ada sholat, apa lagi? Sholat sudah ada, karena sholat sudah. Ada puasa. Dalam sholat ada boleh makan minum, ya kan? Makan minum batal. Ada zakatnya, bahkan sembahyang itu berasih dulu. Zakat itu kan membersihkan. Dan ada hajinya di dalam sholat. Bahkan menuju Ka'bah, menghadap ke arah kiblat. Orang-orang Mekah itu kesana kalau dunia. Nah, itu adalah contoh ibadah sholat. Makanya sholat ini sangat penting. Wasiat Nabi yang as-sholah waktu Nabi hendak meninggal dunia. Sholat bersama dengan umatnya nih. Hasan Sidin, ya kan? Nah, karena zaman akhir ini, ya kan, banyak sekali orang yang meremehkan sholat. Sholat ini dianggapnya biasa-biasa aja, ya kan? Biasa-biasa aja. Sholat ada bapak juga aja ya kan? Paling kita ditimbai Tuhan, karena nakal lewat ke surga juga kan? Pendapatnya itu ya kan? Ditimbai kan? Timbai kita kalau juga menimbai, kalau tak surga. Nah, itu pendapatnya, ya kan? Nah, itu sekedar kita menyempalangkan, ya kan? Karena kita membicarakan puasa ini belum selesai banyak lagi ya kan? Nah, jadi kita sekali menyempalang, supaya jangan bosan dengan ya kan? Nah, puasa tadi ketika sudah lewat, kita membaca kitabnya jadi terpaku apabila itu babnya harus selesai. Memang bab itu pada selesai kita pindah ke tempat lain. Ada yang masih jemput sana jemput sini ya kan? Orang ke kita, dan bisa jemput sini. Nah, lagi membaca kitab, jangan. Nah, kemudian kita masuki pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin.
dan dibatasi makruhnya bersugi sesudah tergelincir matahari, tidak dimakruhkan sebelumnya karena perubahan bau mulut kebiasaan terjadi sesudah tergelincir matahari. Jadi dimakruhkan bersugi itu bagi orang yang puasa itu berapa sikat gigi dikecap itu sesudah tergelincir matahari, sesudah zuhur, ya kan? Dibatasi kayak itu karena biasaan rajin. Apabila sudah tergelincir matahari itu lalu mulut berbau kurang sedap, ya kan? Lalu hendak ada apa menghilangi bau tadi. Kebiasaan, ya kan? Kebiasaannya. Sedang kalau mulut berbau sebelum tergelincir matahari hanya disebabkan makanan saja, bukan karena puasa. Jadi apabila berbau mulut di sebelum tergelincir matahari, itu hanya akibat makan sesuatu aja, ya kan? Akibat makan sesuatu. Nah, makan sesuatu yang berbau misalnya apa, ya kan? Bawang putih, berbau tuh, ya kan? Nah. Dan hukumnya makruh bersugi hilang sesuatu hilang sesudah tenggelam matahari. Makruh bersugi itu hilang sesudah tenggelam matahari. Artinya sudah tenggelam matahari hilang makruhnya itu tadi, ya. Sementara berpuasa aja yang makruhnya tadi, ya kan? Sementara ketika berpuasa sesudah tergelincir matahari, nah itu hukumnya makruh bersugi, bersikat gigi, udah kita. Kalau orang bertanya, disebutkan di dalam hadis bahwa darah orang yang mati syahid seperti bau kasturi di sisi Allah dan menghilangkannya hukumnya haram. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari bau kasturi dan tidak haram menghilangkannya dengan bersugi, tetapi hanya makruh. Apabila ada orang bertanya di sini, ya kan, orang yang mati syahid berperang itu, ya kan, ada boleh diberasihi darahnya langsung dikubur dengan darah-darah, dimandi kada boleh, disolatkan kada boleh, karena orang mati syahid. Syahid akhirat, syahid dunia akhirat kan, ya kan? Syahid mati berperang, tiba golongan darah badannya. Nah itu kan haram, artinya menghilangi darah-darahnya itu haram hukumnya, karena darahnya itu baunya seperti bau kasturi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bau mulut orang yang berpuasa itu seperti itu juga, bau kasturi juga di sisi Allah, tapi hanya makruh aja, ya kan? Ada haram menghilangkannya. Makruh aja hukumnya, ya kan? Maka apa perbedaan antara kedua hal ini? Jawabannya bahwa menghilangkan darah orang yang mati syahid itu menghilangkan fadilah atau keutamaan oleh orang lain. Yang menghilangkannya itu orang lain, ya kan? Karena itulah haram hukumnya. Sedang menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa adalah menghilangkan fadilah oleh dirinya sendiri, maka tidaklah haram, namun hanya makruh. Nah, itu perbedaannya di sini, ya kan? Karena menghilangkan darah orang yang mati syahid itu yang menghilangkan di sini orang lain. Kada dirinya sorongan, orang mati sudah ya, menghilangkan dia kan? Nah kalau berpuasa menghilangkan bau mulutnya tadi itu inya sorongan, kada mungkin orang lain menghilangkan. Makanya hukumnya hanya makruh saja. Karena itu haram
bagi orang lain menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa. Nah, jadi yang menghilangkan bau mulut itu orang lain, itu hukumnya haram. Nah, sama dengan orang yang mati syahid tadi. Apabila yang menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa dari orang lain yang menghilangkannya, itu hukumnya haram. Ya kan? Tapi kalau dia sendiri yang menghilangkan, itu hukumnya makruh, ya, makruh saja. Dengan bersugi sesudah gelincir matahari tanpa izinnya, ya, dengan bersugi artinya bersikat gigi sesudah gelincir matahari tapi tanpa izinnya, tidak ada izin, ya kan, tidak ada izin. Karena yang seperti itu menghilangkan fadilah, menghilangkan keutamaan disebabkan oleh perbuatan orang lain. Sunat pada bulan Ramadan bagi orang yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarganya berbuat kebajikan dengan bersedekah baik kepada keluarganya yang tidak wajib baginya memberikan nafkah atau orang yang sekampung, karena disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ia lebih pemurah dari seluruh manusia dalam berbuat kebaikan dan lebih-lebih pada bulan Ramadan sampai beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Nah, jadi Nabi kita ini sangat pemurah orangnya, ya, sangat dermawan, sangat pemurah. Lebih-lebih kalau di bulan Ramadan, ya. Dan sunat memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajari tentang isinya, yakni membaca dengan secara berganti-ganti seperti yang disebutkan di dalam hadis. Ya, kata Ustaz gitu ya, ganti-ganti. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi membaca Al-Quran bersama dengan Jibril setiap bulan Ramadan. Jadi bergantian Nabi membaca Al-Quran bergantian dengan Jibril pada setiap bulan Ramadan. Nah, makanya disunatkan, ya, tadarusan di masjid, ya. Tapi nampak hanya sacuil sedikit karena banyak orangnya. Sacuil sedikit. Sunat, tadarusan. Sunat beriktikaf di dalam masjid karena mengikuti jejak Nabi SAW dan agar terpelihara dari mengerjakan perbuatan yang tidak patut, teristimewa pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Ini sunat i'tikaf di dalam masjid. Maka terlebih utama memperbanyak i'tikaf, sedekah dan membaca Al-Quran di 10 akhir tadi, ya. Memperbanyak i'tikaf, sedekah dan membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW pada malam-malam yang seperti itu selalu giat beribadah melebihi dari malam-malam yang lainnya, ya. Karena puasa itu, ya, luar biasa pahalanya, ya. Satu pahala, ya, pekerjaan yang sunat itu sama dengan pekerjaan yang wajib.
satu pekerjaan yang wajib sama dengan 70 pekerjaan yang wajib di bulan lain. Namanya bulan Ramadan ya kan, bulan luar biasa. Tapi kebanyakan kita rajin ya kan, mawah pengoler juga malas juga ibadah ya kan, malas juga. Nah ini ya kan, nafsu mah. Dan lagi diharapkan bahwa ibadah pada waktu itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Nang jadi disuruh berkhidmat 10 akhir Ramadan ya kan? Karena siapa tahu ya kan berbetulan dengan turunnya Lailatul Qadar. Ya, ibadah di dalamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan, sama dengan 83 tahun kalau kita bertamu ya kan. Nah, Lailatul Qadar karena Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 10 akhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Tidak terjadi pada malam sebelumnya atau sesudahnya, ya kan? Kebiasaan Lailatul Qadar itu turunnya pada malam akhir Ramadan, ya kan? Di akhir 10 akhir Ramadan, terutama hari-hari malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29, tidak ada 31, ya kan? 21, 23, 25, 27, 29. Namun tidak tertentu malam yang keberapa yang ada, malam yang ke-10 itu, tetapi selalu berubah-ubah dari satu malam ke malam yang lainnya, dan yang sangat diharapkan terjadinya pada malam yang ganjil Lailatul Qadar tadi ya, yaitu pada malam yang 21, 23, 25, 27 dan 29. Itu malam-malam ganjil. Inilah kaul yang diperpegangi oleh penulis kitab Tuhfah dan Nihayah sebagai akibat ditetapkannya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam sebelum bulan Ramadan. Karena itu, kalau suami berkata kepada istrinya, engkau utalak pada malam Lailatul Qadar, maka jatuhlah talaknya pada malam yang terakhir bulan dari bulan Ramadan. Ini bisa ada orang yang dengan ngomong dengan istrinya, jika aku talak karena pada malam Lailatul Qadar, maka jatuhlah talaknya pada malam yang terakhir di bulan Ramadan. Kalau perkataan yang seperti itu diucapkan pada awal bulan, pada awal malam yang ke-21 ya, atau sebelumnya. Dan kalau diucapkannya yang seperti itu pada siang hari yang ke-21, maka barulah jatuh talak pada malam yang ke-21 pada tahun yang akan datang, terkecuali kalau dilihatnya malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-23 bulan Ramadan, maka tahun disyaratkannya jatuh talak, maka mungkin jatuh talak pada malam itu juga. Sunnah memperbanyak ibadah pada malam Lailatul Qadar daripada siang harinya dengan mengerjakan pelbagai ibadah
dengan penuh keikhlasan dan dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya malam Lailatul Qadar itu terlebih baik dari 1000 bulan. Dan lagi Nabi Muhammad SAW bersabda, Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal pada malam Lailatul Qadar karena iman dan menuntut rela atau ridha Allah, diampuni baginya dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dari Abu Hurairah. Dan sunat pada malam Lailatul Qadar memperbanyak berdoa yang berbunyi, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, lagi Maha Pemurah, dan senang kepada orang yang pengampun, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Majah dari Aisyah. Nah, jadi ini doa dibanyakan di sini pada malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi memerintahkan kepada Aisyah untuk berdoa seperti itu. Kalau seorang melihat malam Lailatul Qadar, sunat baginya menyembunyikannya. Nah, kalau seseorang melihat malam Lailatul Qadar, sunat baginya menyembunyikannya. Artinya jangan dikesah-kesah dengan orang, jangan diam aja. Dan sebagian tanda terjadinya malam Lailatul Qadar, malam itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, dan pada keesokan harinya matahari terbit berwarna putih bersih, tidak banyak mengeluarkan cahaya karena banyaknya para malaikat yang turun dan naik ke langit. Karena itu cahaya matahari terlindung dengan cahaya sayap malaikat dan dengan tubuhnya yang halus, dan tidak diketahui malam Lailatul Qadar melainkan orang yang tahu tentang ciri malam Lailatul Qadar. Jadi gara-gara tahunya ya kan malam apa ya kan. Prediksi itu ada apa enggak? Ada di dalam Al-Quran ya kan. Ada di dalam kitab Ulumuddin, prediksi Imam Ghazali kalau malam, misalnya malam apa puasa ya kan, hari anu tanggal anu ya kan. Itu hanya prediksi kebiasaan. Ada tamu juga ya kan? Kebiasaan beliau apabila malam, misalnya malam apa hari Senin tanggal anu turunnya. Nah, itu sudah kebiasaan beliau. Alhamdulillah sampai di sini dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru kita, dan kaum muslimin muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewaffiqkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kekeliruan. Bila taufiq hidayah.